Mengenai orang yang berhaji tanpa mahram, maka ini ada khilaf kuat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama untuk haji pertama kali, sebagian ulama mengatakan orang yang berhaji tanpa mahram, wanita berhaji tanpa mahram, maka dia berdosa. Dalilnya dalam hadis Sahih Bukhari, orang datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajah." Sungguhnya istriku ingin berhaji. Wa inni qad istuktibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sementara saya sudah tercatat harus ikut perang tertentu. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kau berhaji bersama apa? Istrimu. Jadi enggak usah jihad tapi ikut haji bersama istrimu untuk menemani istrinya. Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang yang bersafar tanpa mahram termasuk safar haji, dia berdosa. Kemudian juga dalil umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan jarak sehari semalam, itu 80 km, kecuali dia dengan apa? Mahram. Ini pendapat sangat kuat mengatakan safar tanpa mahram, safar apapun termasuk safar haji dan umrah tanpa mahram adalah dosa. Namun mereka juga sepakat seandainya seorang wanita berhaji tanpa mahram, hajinya sah, hanya saja dia berdosa karena dia bersafar tanpa mahram. Dapat ulama yang lain mengatakan selama teman perjalanannya aman, orang-orang amanah, wanita-wanita yang amanah, dia ditemani, maka tidak mengapa. Karena safar tanpa mahram, kata mereka, ini adalah berkaitan dengan perkara muamalah, dikhawatirkan timbul keburukan-keburukan, tidak adanya keamanan. Selama hal itu tidak terjadi, maka tidak mengapa, terutama untuk safar haji. Sehingga sebenarnya mengatakan boleh berhaji tanpa mahram bagi wanita yang untuk pertama kali apa? Haji. Saya sendiri mengatakan lebih hati-hati adalah tetap bersafar dengan apa? Mahram. Kecuali dalam kondisi darurat, memang tidak ada mahramnya sama sekali, suaminya sudah meninggal, dia janda, anak-anaknya mungkin juga masih kecil-kecil, selama dia tidak tahu umurnya sampai kapan, mudah-mudahan dia bisa haji meskipun tanpa mahram, tapi dia harus menjaga diri tatkala di sana. Jangan kemudian janda haji malah di sana malah ganggu laki orang, jangan. Nggak boleh. Atau khawatir diganggu sama laki orang juga. Dia harus menjaga diri. Tapi sebisa mungkin berusaha haji dengan mahram, tentunya itu yang terbaik. Karena kenyataan, saya dapati ada sebagian orang berhaji kemudian tanpa mahram, benar akhirnya terjadi goda-godaan. Laki goda perempuan, janda suaminya nggak ada. Akhirnya digoda. Ya, apalagi ini laki-laki pergi tanpa istri. Ini perempuan pergi tanpa suami. Namanya tiap hari 10 hari tinggalin istri, mulai rindu. 20 hari tambah apa? Rindu. Tadinya perempuan-perempuan kelihatan jelek, sekarang semua kelihatan cantik semuanya. Kenapa rindunya sudah semakin berkobar? Akhirnya mulai goda istri orang, dan itu terjadi. Makanya saya bilang hendaknya berhaji dengan mahram, kecuali darurat, kondisi memang tidak mungkin ada mahram lagi, misalnya kondisi dia, maka seperti itu ada sebagian ulama yang membolehkan. Ya. Adapun kalau ternyata saya mau haji buru-buru, tunggu suami bareng-bareng, meskipun tunggu 5 tahun lagi tidak apa-apa. Itu lebih aman, lebih diridhai oleh Allah, lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.